Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dan pemirsa semua, selamat datang di Belajar Bahasa Inggris bersama Abine Mahira. Kali ini kita akan belajar materi Asking for and Giving Suggestion, meminta dan memberi saran. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu, oke? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adik-adik dan pemirsa, setelah pembelajaran dengan media ini, insya Allah adik-adik dan pemirsa akan mampu untuk meminta saran, memberikan saran, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait himbauan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan should. Mari kita amati dua dialog berikut. Dialog pertama, situasinya Smith and Olive are in school hall. Smith dan Olive ada di aula sekolah. Olive, it's raining. I don't bring a raincoat. Then, I must come to Mr. Mark's house to have a course. What should I do? It's bad for you to use my raincoat. I have to. Okay, thank you. You're welcome. Itu tadi dialog 1. Silakan dicatat ya, kata-kata yang tidak tahu artinya nanti ditulis di buku tersendiri di daftar kosakata, lalu diterjemahkan dengan menggunakan kamus. Cari artinya di kamus. Selanjutnya untuk dialog 2 adik-adik dan pemirsa, situasinya Tias is calling Nita her classmate. Tias sedang menelpon Nita, teman sekelasnya. Nita, I think I cannot join the training today. Why? My racket is broken. Any suggestion? I think you can use my racket. I have two. Okay, thank you. See you in the court. Alright. Ya, itu tadi dialog 2. Kemudian kita kerjakan latihan soal ya. Silakan pause dulu videonya untuk mendownload lembar kerja ya, worksheet ada di deskripsi di video ini, ada link. Silakan diklik linknya, di download, kemudian dicetak dan bisa digunakan untuk sebagai lembar kerja atau lembar jawaban. Oke. Adik-adik dan pemirsa bisa pause videonya setelah membaca teks dan menjawab di lembar jawaban. Setelah nanti jawaban 1 dan 2 ketemu, nanti video ini di play kembali. Oke, bisa di pause dan di play kembali kalau sudah selesai. Gitu ya, cara kerjanya gitu. Baik, situasi di dialog 1 sudah ya. Nah, sekarang pertanyaan di dialog 1 berdasarkan dialog 1 tersebut. Nomor 1, what expression is used to ask for a suggestion. Nah, cari yang meminta saran ini ya. Yang mana? Kemudian yang nomor 2, what expression is used to give suggestion. Kalau ini yang digunakan untuk memberi saran. Silahkan dicari ungkapan mana. Pause videonya kalau selesai menjawab 1 dan 2 ini, play gitu ya, lanjut. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3 dan 4 berdasarkan dialog ya, dialog 2 ini. Nomor 3, what expression is used to ask for suggestion. Mana ini yang minta saran, dan what expression is used to give suggestion. Mana yang memberi saran. Baik, mari kita cek jawaban kalian ya, adik-adik dan pemirsa. Nomor 1, expression used to ask for a suggestion is, ungkapan yang digunakan untuk meminta saran yaitu what should I do. Ini diucapkan oleh siapa? Ya, Smith ya. Kemudian nomor 2, expression used to give suggestion is, ungkapan yang digunakan untuk memberikan saran adalah it's better for you to use my raincoat. Diucapkan oleh Olive ya. Kita terjemahkan dulu dialog 1. Situasi Smith dan Olive ada di aula sekolahan. Olive, sekarang hujan, saya nggak membawa jas hujan. Lalu saya harus datang ke rumah Pak Mark untuk kursus. Apa yang seharusnya saya lakukan? Sebaiknya kamu menggunakan jas hujan saya punya 2. Oke, terima kasih, kembali kasih. Nah, itu tadi dialog 1, terjemahannya seperti itu. Jawaban kalian silahkan dicek, kalau keliru diralat. Oke. Lanjut ke nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4, expression used to ask for suggestion, ungkapan yang digunakan untuk meminta saran. Any suggestion ya, diucapkan oleh si Tias.
Kemudian ungkapan yang digunakan untuk memberi saran yaitu I think you can use my racket. Nah, ini diucapkan oleh si Nita. Oke, silahkan dicek jawabannya. Betul semua. Kalau betul, tidak usah diralat, tinggal kasih centang aja. Kalau keliru silahkan diralat. Kita terjemahkan dialognya. Tias sedang menelpon Nita, teman sekelasnya. Nita, saya kira saya nggak bisa mengikuti latihan hari ini. Nah, kenapa? Nita tanya gitu. Raket saya rusak ini. Ada saran nggak? Saya kira kamu bisa menggunakan raket saya. Saya punya 2 gitu. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di lapangan. Oke, ya. Itu tadi terjemahan di dialog 2. Dedek betul semua ya. Ada yang salah? Ya enggak apa-apa. Kalau betul semua bagus ya. Nah, adik-adik dan pemirsa, kalian tahu nggak, untuk meminta saran kita bisa mengucapkan dengan what should I do? Any suggestion? Any ideas? What is the best I can do? Do you have any suggestion? Can you tell me what should I do? Do you have advice about the course misalkan ya? Will you give me some suggestions? Ini semua ungkapan meminta saran. What should I do? Apa yang seharusnya saya lakukan? Any suggestion? Ada saran. Any ideas? Ada ide, masukan. What is the best I can do? Yang terbaik yang bisa saya lakukan apa ya? Do you have any suggestion? Kamu punya saran? Can you tell me what should I do? Bisakah kamu sampaikan kepada saya apa yang seharusnya saya lakukan? Do you have advice about? Apakah kamu punya masukan, saran tentang kursusnya misalkan? Kemudian yang terakhir, will you give me some suggestion? Maukah kamu memberikan saya saran? Untuk memberikan saran kepada seseorang, kita bisa mengucapkan pertama menggunakan should. Contohnya, you should drink much water. Kamu harusnya minum banyak air. She should go now. Dia seharusnya pergi sekarang. Rumusnya bagaimana? Subjek dulu ya, atau orang yang diberi saran, masukan, diikuti dengan should, kata kerja bentuk 1 dan kata yang lain. Bisa kata benda atau yang lain. Kedua, menggunakan it's better for. Contohnya adalah it's better for you to come on time. Sebaiknya kamu datang tepat waktu. Kemudian it's better for him to join with us. Sebaiknya dia bergabung dengan kita. Rumusnya it's better for diikuti dengan objek atau orang yang diberi masukan, saran, to plus kata kerja bentuk 1, boleh ditambah kata yang lainnya. Ketiga, menggunakan why don't. Contohnya, why don't you buy the dictionary? Kenapa tidak kamu beli kamus? Why don't Dina see the classroom? Kenapa Dina tidak melihat kelasnya, ruang kelasnya? Rumusnya bagaimana? Why don't diikuti dengan objek, orang yang diberi saran, masukan, diikuti dengan kata kerja bentuk 1 dan bisa kata yang lainnya. Contohnya kata benda. Yang keempat, menggunakan how about. Contohnya, how about swimming in the lake? Bagaimana kalau berenang di danau? How about playing basketball now? Bagaimana kalau bermain basketball, bola basket sekarang? Ya, rumusnya how about diikuti dengan gerund atau kata kerja berimbuhan ing, dia berfungsi sebagai kata benda ya, dan diikuti dengan kata yang lainnya. Contohnya kata keterangan in the lake dan lain-lain. Selanjutnya, untuk memberikan saran, kita bisa mengucapkan I suggest you to play the game now. Saya menyarankan kepada kamu untuk memainkan pertandingannya sekarang. Bisa juga I suggest Mark to leave the stadium. Saya menyarankan Mark untuk meninggalkan stadion. Nah, rumusnya gimana? I suggest dulu ya, kita yang menyarankan I suggest diikuti dengan objek ya, orang yang diberi saran siapa, kemudian diikuti dengan to dan kata kerja bentuk pertama yang katanya saya tulis biru itu ya, to play, to live. Kemudian yang keenam, bisa menggunakan I think you should call her. Saya pikir kamu seharusnya menelpon dia. Atau juga bisa dengan I think she should wear a helmet. Saya pikir dia seharusnya menggunakan helm. Nah, gimana rumusnya? Rumusnya untuk menggunakan kalimat I think, kita menggunakan I think diikuti dengan objek yang diberi saran, diikuti dengan should dan kata kerja bentuk 1.
Yang ketujuh, bisa menggunakan I have an advice for you to visit the doctor. Saya punya saran kepada kamu untuk mengunjungi dokter. Atau I have an advice for Fajar to write the letter. Saya mempunyai saran kepada Fajar untuk menulis suratnya. Rumusnya gimana? Menggunakan I have an advice for diikuti dengan objek atau orang yang diberi saran siapa, kemudian diikuti dengan to dan kata kerja bentuk satu. Kemudian yang kedelapan, I recommend you to consult with Mr. Dennis. Saya menyarankan kepada kamu untuk konsultasi dengan Pak Dennis. Contoh yang lain, I recommend him to use his mother's jacket. Saya merekomendasikan atau menyarankan dia untuk menggunakan jaket milik ibunya. Nah, gimana kalau ditarik rumus? Rumusnya adalah I recommend, ya, saya menyarankan, diikuti dengan objek, orang yang diberi saran siapa, diikuti dengan to dan kata kerja bentuk pertama. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin merespon saran? Ya, ada dua. Yang pertama, kita menerima, ya, dengan cara bagaimana ini? That's a good suggestion, thanks. Itu ide yang bagus, terima kasih. Yang kedua, that's very good idea, thank you. Itu ide sangat bagus sekali, terima kasih. Yang ketiga, that sounds good, alright, I'll do it. Wah, kelihatan terdengar bagus itu, saya akan lakukannya. Yang keempat, okay, thank you very much, baik, terima kasih sekali. Dan kelima, fine, thank you, baik, terima kasih. Itu kalau menerima saran. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau menolak saran? Yang pertama bisa menggunakan that's good but I think I cannot do that. Itu bagus, tapi saya kira saya nggak bisa melakukan. Jadi kita menolaknya secara harus menggunakan that's good, disanjung dulu atau diterima dulu, tapi tidak dilakukan. Kemudian yang kedua, I don't think that's a good idea. Saya kira itu bukan ide yang bagus. Kalau ini langsung to the point. Yang ketiga, I disagree with that but thanks anyway. Saya nggak setuju dengan hal itu, tapi terima kasih, ya. Dia tidak setuju tapi terus mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan saran. Keempat, I'm not sure about that. Saya nggak yakin tentang hal itu. Dan yang kelima, I'm sorry but it's hard for me to do it. Aduh, mohon maaf sekali, tapi saya kira ini susah untukku melakukannya. Itu kalau menolak saran. Nah, sekarang coba tirukan, ya, pembicara yang saya carikan dari pembicara suara asing. Kalian dengarkan lalu ikuti. Oke, silakan dengarkan and ikuti. What should I do? Any suggestion? Any ideas? What is the best I can do? Do you have any suggestion? Can you tell me what should I do? Do you have advice about the course? Will you give me some suggestions? Lanjut. You should drink much water. It's better for you to come on time. Why don't you buy the dictionary? How about swimming in the lake? I suggest you to play the game now. I think you should call her. I have an advice for you to visit the doctor. I recommend you to consult with Mr. Dennis. Terus, That's a good suggestion. Thanks. That's very good idea. Thank you. That sounds good. All right, I'll do it. Okay. Thank you very much. Fine. Thank you. That's good, but I think I cannot do that. I don't think that's a good idea. I disagree with that, but thanks anyway.
I'm not sure about that. I'm sorry, but it's hard for me to do it. Baik, sekarang adik-adik dan Bapak bisa coba kerjakan soal latihan yang kedua ya. Ini soalnya silakan dikerjakan di lembar kerja atau di buku catatan kalian, bisa langsung jawabannya. Tapi kalau sudah mendownload tinggal melengkapi lembar kerjanya, oke? Silakan nomor 1 dan 2 ini. Nomor 3 dan 4. 5 dan 6. Silakan kalau mau agak pelan bisa di pause saja videonya, terus kalau sudah di play kembali. Selanjutnya nomor 7 dan 8. Nah, sekarang latihan yang pilihan ganda multiple choice, ada dialog di sini ya, teks dialog. Dan nomor 1 pertanyaannya who will have a course. Silakan pilih ABCD. Nomor 2 what will probably Smith do after having dialogue. Nah, silakan diamati apa yang akan mereka, nah gitu ya. Lanjut nomor 3. What should I do? The word I refers to. Nah, siapa ini? I itu siapa ya? Silakan dicari di dialog. Baik adik-adik dan pemirsa, kalian bisa ngecek jawabannya yang ada di lembar jawab ya. Lembar jawabnya tertulis di dalam deskripsi video ini di YouTube ini. Di bawahnya video ini ada deskripsi video, di situ ada link. Silakan diklik dan dibuka, di situ akan ada jawabannya. Silakan ya, koreksi jawaban kalian, cocokkan dengan lembar jawaban tersebut, oke? Nah, selanjutnya adik-adik dan pemirsa, kita simpulkan yuk pembelajaran kali ini. Apa yang kalian pelajari hari ini silakan ditulis ya. Dan bagian apa yang kalian sukai, bagiannya mana ini ya. Dan jangan lupa gunakan selalu ungkapan ini dalam kehidupan sehari-hari, karena belajar bahasa tidak hanya bisa dipelajari saja, tapi langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya adik-adik dan pemirsa. Itu saja, that's all adik-adik. Thank you very much. Matur nuwun, syukron kasiron, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Silakan ya, bagi yang mau memberikan komentar positif, masukan, silakan ditulis di komentar. Jangan lupa kalau suka videonya kasih like, share video ini jika kalian pikir bermanfaat, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe, oke? Biar makin berkembang channel ini. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama adik-adik dan pemirsa. Alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.